setelah kemerdekaan kita direcoki oleh lembaga-lembaga lain. Siapa aja Pak lembaga lain itu? Ya, IMF, World Bank, WTO, ya, dan kemudian kita sampai kepada zaman reformasi ketika pada setelah 32 tahun Soeharto memegang republik ini dan melakukan segala pembangunan lewat monitoring dari IMF dan World Bank, kita bangkrut. Kita karam di situ. Dalam buku ini tertulis roadmap atau peta jalan masa depan Indonesia. Memangnya selama ini kita nggak punya roadmap gitu, Bung Ishak? Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Pada kesempatan kali ini di acara Temu Tokoh kita sudah kedatangan tamu penting kita pada hari ini. Salam Pancasila, progresif revolusioner. Apa kabar Bung Ishak Rafiq? Baik, terima kasih Mas Nanang. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai acara kali ini, saya akan memperkenalkan dahulu siapa Bung Ishak Rafiq ini. Beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau menyelesaikan studi master di Rijks Universiteit Leiden, Belanda. Beliau juga adalah senator dari jaringan aktivis pro-demokrasi. Kemudian beliau juga adalah mantan ketua bidang aksi sosial dari ILUNI UI. Beliau juga adalah dosen tidak tetap di Vkom Universitas Pancasila, dan beliau juga menjabat sebagai hingga detik ini sebagai Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Wah, Bung Ishak, lengkap sekali rupanya predikat Anda. Anda sebagai peneliti, sebagai akademisi, kemudian juga Anda sebagai seorang aktivis. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karya dari Bung Ishak Rafiq. Bung Ishak Rafiq sebagai sebuah pengantar sudah melahirkan 3 buah buku yang kami pikir ketiga-tiganya itu adalah buku-buku penting untuk diterapkan dan juga untuk mengoreksi perjalanan dari pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Mungkin Bung Ishak Rafiq sendiri yang bisa menceritakan tentang judul-judul dari ketiga karya Bung Ishak itu. Oh, terima kasih Mas Nanang. Saya memang sudah menulis 3 buku yang menjadi nasional bestseller. Buku ini orang menganggapnya sebagai karya fundamental karena memang bicara tentang hal-hal yang fundamental. Apa aja tuh Bang bukunya, judulnya? Buku ini sebuah trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Buku yang pertama adalah Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia. Ya, ini merupakan sebuah evaluasi dari 10 tahun reformasi. Dia menjawab pertanyaan mengapa Indonesia tidak bisa maju-maju setelah 10 tahun reformasi dari 1998 sampai 2008. Itu ada apa di balik itu sebenarnya? Itulah yang dijawab. Buku yang kedua adalah BUMN Expose. BUMN Expose. Ya, ini sebuah upaya menelusuri pengelolaan aset di atas 2.000 triliun. Ya. Saya mencoba mengkalkulasi berapa sebenarnya kita punya modal untuk melakukan lompatan. Mengapa ini perlu? Karena kita belajar dari negara-negara lain. Negara Cina misalnya, dengan penduduknya yang hampir 1,5 miliar manusia, bisa mencapai perkembangan yang sangat bagus, kemakmuran yang luar biasa, dan kini menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang ikut menentukan perkembangan dunia. Salah satunya adalah karena Cina berhasil mengelola BUMN-nya, sehingga menjadi modal yang bagus untuk melakukan lompatan. Lalu buku yang ketiga, Bang? Buku yang ketiga adalah ini,
roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Jadi kita bisa lihat, kalau saya bicara tentang trilogi jalan baru membangun Indonesia, artinya ada sebuah penilaian, ada sebuah evaluasi bahwa jalan-jalan yang selama ini kita tempuh adalah jalan-jalan yang tidak membawa kita kemana-mana. Jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang telah dibuatkan oleh orang lain. Pada zaman penjajahan dibuat oleh Belanda, setelah kemerdekaan kita direcoki oleh lembaga-lembaga lain. Siapa aja Pak lembaga lain itu? Ya, IMF, World Bank, WTO, ya, dan kemudian kita sampai kepada zaman reformasi ketika pada setelah 32 tahun Soeharto memegang republik ini dan melakukan segala pembangunan lewat monitoring dari IMF dan World Bank, kita bangkrut. Kita karam di situ. Dan ketika kita mau bangkit kembali, kita kembali terjebak dalam jebakan IMF, utang lagi kepada orang yang bikin bangkrut. Oke, para pemirsa, memang disitulah letak pembahasan kita kali ini. Tepatnya pada buku ketiga Bung Ishak. Nanti pada kesempatan-kesempatan lain kita akan juga membahas buku pertama beliau, kemudian juga buku kedua beliau, juga yang tidak kalah menarik dengan buku ketiga ini. Nah, pada kesempatan kali ini, buku beliau yang berjudul Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Dari kita lihat judulnya saja gitu ya, kalau saya membaca judul dari judulnya saja, saya sendiri sudah membaca, alhamdulillah sudah hatam dengan isi buku ini gitu ya, dan apa yang ada dalam gambaran-gambaran dan juga gagasan-gagasan Bang Ishak. Sepertinya beliau dari judul bukunya ini amat khawatir tentang terjadinya revolusi sosial. Mengapa Bang Ishak merasa khawatir sehingga menjadikan judul buku dalam rangka jalan pintas mencegah revolusi sosial? Kenapa Pak? Bisa diceritakan Pak? Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat tajam. Sebenarnya kekhawatiran itu mungkin milik semua orang yang mencintai bangsa ini dan negara ini. Kita selalu saja direcoki oleh negara-negara lain dan lembaga-lembaga lain yang tidak menginginkan kita menjadi besar. Dan kalau kita memang tidak punya rencana untuk menjadi besar dan tidak punya program untuk menjadi besar, maka kita akan tetap menjadi kecil dan menjadi mainan timur dan barat. Ya, kita lihat misalnya ya, sekarang ini kita seperti kita ketahui setelah reformasi kita tidak memiliki lagi apa yang disebut GBHN. Kita bersama-sama ya, pertama MPR membunuh dirinya sendiri dengan mensejajarkan lembaganya dengan lembaga kepresidenan dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengontrol presiden, memanggilnya dan menggantinya pada saat dibutuhkan. MPR tidak punya lagi kekuatan seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang menjadi presidensial, artinya kekuatan stressing point ada pada presiden. Sedangkan DPR dia menjadi pengawas. Nah, apabila pengawas ini seperti yang sudah kita lihat 7 tahun terakhir berhasil dilunakkan oleh lembaga kepresidenan ya, lewat partai-partai koalisi dan ketua-ketuanya, maka kontrol dari DPR ini menjadi nol. Ketika dia menjadi nol, siapa yang bisa mengawasi presiden? Itu. Iya. Dalam buku ini tertulis roadmap atau peta jalan masa depan Indonesia. Memangnya selama ini kita nggak punya roadmap gitu, Bung Ishak? Ya, kita sudah pernah punya GBHN seperti saya bilang tadi. Ya, itu sudah berjalan di masa Orde Baru. Di masa Orde Lama kita juga punya yang semacam itu. Tapi di sana ya kita bisa lihat bahwa ada rencana serius 5 tahunan yang kemudian berjalan dengan tujuan-tujuan dan target-target yang jelas.
kapan kita akan swasembada beras, kapan kita akan swasembada jagung dan lain sebagainya, itu sudah bisa dilihat. Kapan pendidikan kita akan sampai kepada yang paling maju dengan target hilangnya biaya-biaya. Ya. Artinya semua orang nanti tanpa biaya bisa mengikuti pendidikan sebagai hak warga negara. Ya. Dalam konteks roadmap ini di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita mengenal adanya MP3EI. Kemudian juga di era saat ini juga tentunya ada RPJM, ada RPJP. Apakah itu Anda tidak anggap sebagai roadmap, Bung Ishak?